Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, jumpa kembali dengan saya Kokom Komariah. Hari ini kita kembali akan membahas tentang mustika budi menuju kesempurnaan hidup. Hari ini kita akan membahas tentang berani. Berani adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani karena benar, berani ketika kita berbuat tidak salah. Nah, berani ini dalam surat Ali Imran ayat 139 disampaikan, wala tahinu, jangan merasa lemah, wala tahjanu, dan jangan bersedih hati, wa antum, sebab kamu al-a'launa, paling tinggi derajatnya, yang kuntum mukminin, jika kamu orang beriman. Nah, di sini artinya kita jangan menjadi orang yang lemah, kita jangan menjadi orang yang bersedih hati, kita harus menjadi seorang yang pemberani. Pemberani itu disebut juga dengan syaja'ah, artinya keberanian berlandaskan kebenaran, keteguhan mempertahankan kebenaran secara jantan. Kalau kita berani karena kebenaran, berani karena untuk mempertahankan yang baik, berani untuk membela kebenaran, itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, dikatakan kulil haqqa walau kana muron, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Nah, kebenaran yang harus kita sampaikan, keberanian yang harus kita lakukan ini betul-betul karena memang benar, karena Allah, karena memang kita tidak berbuat salah, karena memang kita untuk membela kebenaran, sebagaimana dituliskan dalam surat Al-Ahzab ayat 22 dan 23 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minunal ahjab qalu hada ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Artinya, dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan orang yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Dilanjutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih, faminhum man fadha nahbah, wa minhum may yantadiru wa ma baddalu tabdila. Yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Ya, sahabat Komariah Link dimanapun berada, di dalam ayat ini diterangkan ketika terjadi perang Ahzab atau disebut juga perang Khandaq. Dulu kaum kafir Quraisy bersekutu bersama orang-orang Arab Baduy untuk menyerang umat Islam. Ketika akan menyerang itu, pasukan mereka banyak, pasukan mereka begitu membabi buta, ingin membunuh umat Islam. Tetapi umat Islam berkeyakinan kita membela kebenaran, kita bersatu, kita membela kebenaran apapun yang terjadi. Akhirnya mereka membuat rencana, yaitu membuat parit. Maka disebutlah perang itu perang Khandaq atau perang parit. Dan tentu saja Allah selalu membela kebenaran, Allah selalu ada di pihak yang benar, dan akhirnya mereka mengalami kemenangan.
Nah, keberanian itulah yang harus selalu tertanam pada diri kita. Kebenaran itulah yang harus kita gaungkan. Kebenaran itulah yang harus selalu disampaikan agar kita dalam segala tindak, perilaku senantiasa tegap, senantiasa kita berdiri kokoh, tidak tergoyahkan, tidak menjadi orang yang lemah, tidak menjadi orang yang bersedih hati karena umat Islam, karena kita pada hakikatnya mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada siapapun. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat kita Ali bin Abi Thalib. Suatu hari ketika Nabi Muhammad berencana untuk hijrah ke Madinah, maka orang-orang kafir Quraisy waktu itu berkumpul, bermusyawarah. Mereka akhirnya berkata bahwa darah Muhammad harus jatuh. Nanti kita akan membagikan darah-darah itu kepada kabilah-kabilah. Ayo kumpulkan pemuda-pemuda kita, kumpulkan orang-orang terkuat kita untuk membunuh Muhammad bersama-sama. Nah, pada malam yang sudah direncanakan, Nabi Muhammad sedang tertidur. Berkumpullah orang-orang mengelilingi rumah Nabi Muhammad. Semua berjaga-jaga, semua memperhatikan gerak-gerik kalau ada terjadi pergerakan di dalam. Maka menjelang fajar, Nabi Muhammad memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, tidurlah kamu di tempat saya dan saya akan pergi berhijrah bersama Abu Bakar. Akhirnya Ali menerima tugas itu. Dia dengan kekuatan lahir dan batin, dengan jiwa yang kuat. Seandainya aku mati hari ini, tidak apa-apa, aku membela Islam, aku membela kebenaran, aku membela nabiku. Akhirnya Nabi Muhammad perlahan keluar meninggalkan rumahnya bersama dengan Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib menerima tugas, menerima amanah yang disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun resikonya kematian, walaupun resikonya adalah dia akan terbunuh, tapi dia menerima. Karena ini kebenaran, ini keberanian yang harus dilakukan. Dan bagaimana ternyata Allah menolong hambanya ketika mereka hampir pagi, kok tidak terlihat tanda-tanda Muhammad keluar. Mereka masuk ke dalam rumah dan di sana terlihat Ali bin Abi Thalib sedang tertidur. Apakah Ali bin Abi Thalib dibunuh? Ternyata tidak. Ali bin Abi Thalib diselamatkan karena mereka memang niatnya untuk membunuh Nabi Muhammad, maka sasarannya adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad selamat, bisa melakukan hijrah. Ali bin Abi Thalib pun selamat, dia tidak sampai meninggal dan tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Selamatlah umat Islam. Itu karena salah satunya adalah keberanian. Mari sahabat Komariah Link dimanapun berada, kita pupuk keberanian kita sampaikan apa yang benar, kita lakukan kebenaran walaupun pahit terasa dan rintangan menghadang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.